This is the Learner Podcast for the True and Justice. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di wabarakatuh. The Learner Podcast for the True and Justice. Kali ini saudara-saudara sekalian, kita akan memperkuat dan memperluas sesi edukasi yang terkait dengan persoalan-persoalan yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Salah satu hal yang sangat penting kita akan diskusikan itu adalah isu yang terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan dan pengoptimasian sumber daya alam, ya, terutama sumber daya alam strategis seperti misalnya batu bara, kemudian emas, ya, bauksit, nikel dan lain sebagainya, atau seluruh mineral atau kekayaan alam yang terkandung di bawah bumi kita ini, ya, termasuk air laut yang menjadi sumber daya alam strategis dalam melanjutkan kehidupan atau kehidupan bersama kita. Nah, sebagaimana kita ketahui, di dalam pemanfaatan sumber daya alam ini ada beberapa aspek yang kita harus cermati, terutama dalam upaya untuk mengelola, mengontrol bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu sesuai dengan cara-cara berpikir hukum itu. Baik itu dari aspek hukum konstitusi, hukum tata negaranya, hukum administrasi negara, dan maupun hukum dari aspek hukum pidana tadi. Karena banyak sekali kita melihat isu-isu penyimpangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ini. Kenapa terjadi penyimpangan itu? Sebab kalau kita melihat bahwa sumber daya alam itu sebagaimana diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber daya alam kolektif, ya, yang harusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya, ya, banyak terjadi penyimpangan, baik itu penyimpangan administratif di dalam pengelolaannya maupun terjadi pengkorupsian, ya, hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Di sini sangat menarik, ya, ketika kita membahas persoalan ini secara lebih detail untuk memberikan pembatasan dan bagaimana seharusnya solusi yang bisa ditawarkan di dalam menyelesaikan, di dalam memanfaatkan sumber daya alam strategis ini. Bersama saya pada malam ini adalah sahabat-sahabat saya yang juga seorang pembelajar, sama-sama sebagai akademisi dari Universitas Trunojoyo. Di sini ada Dr. Indah Cahyani sebagai ahli di bidang administrasi negara. Kita akan berbincang terkait dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam ini, penggunaan hukum-hukum administrasi di dalam memanfaatkan sumber daya alam ini secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, lalu di dalam perkembangan kita mendengar banyaknya persoalan-persoalan pengelolaan atau pengadministrasian atau pengorganisasian dalam pemanfaatan sumber daya alam ini banyak dikorupsi, banyak disimpangi secara pidana. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mendengar insight atau pandangan-pandangan dari ahli hukum pidana. Di sini ada Ibu Dr. Eni Swastuti dari Universitas Trunojoyo, juga Fakultas Hukum, ya, dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, yang akan memberikan insight pada kita tentang batasan-batasan atau hal-hal apa yang harus dilakukan, ya, ketika kita melihat adanya penyimpangan, bagaimana kita memberikan batasan kesalahan administratif dan kesalahan pidana, terutama yang terkait dengan korupsi sumber daya alam, apakah itu yang terkait dengan ekologi atau yang terkait dengan pemanfaatan ekonomi, ya, dari sumber daya alam strategis kita seperti emas, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Baik, untuk mengoptimalkan waktu, saya kira kita perlu mengawali kegiatan ini dari diskusi kita ini dengan case. Saya kira di sini karena saya sendiri tadi sore itu menerima informasi yang sangat penting sekali dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Dr. Indah Cahyani. Kebetulan penelitian ini juga dibiayai oleh
dikti ya, dalam kaitannya dengan bagaimana mengungkapkan keterbukaan atau transparansi di dalam pengelolaan di dalam kebijakan administrasi dalam pengaturan garam yang ada di Sumeneb kalau tidak salah itu lokasi penelitian, dan saya kira ini sangat penting untuk kita diskusikan sebagai bahan referensi kita bersama untuk melihat bagaimana peran hukum administrasi ya di dalam pemanfaatan sumber daya alam strategis ini. Kenapa kok kita begitu banyak punya sumber daya tetapi fenomena kita impor garam itu masih terus berjalan. Anda tadi mengungkapkan pada tahun 2018 impor garam itu sampai 28 juta ton. Kemudian itu berkisar, saya lihat dari data-data yang Anda teliti, dari tahun 2018, 19, 20 itu kisaran pemerintah itu mengimpor garam sampai 25 sampai 28 juta ton per tahun. Sementara garam-garam yang diproduksi oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumeneb itu harganya hanya Rp100 per ton. Ini tentu sangat ironis sekali. Mengapa pemerintah atau dalam hal ini pemegang atau pengemban otoritas itu membiarkan hal ini terjadi di saat para petani kita hanya menjual garam Rp100 per ton, tapi di sisi lain dia mengimpor garam sampai 26 sampai 28 juta ton per tahun itu. Dari sisi administrasi bagaimana Anda melihatnya ini? Barangkali Anda bisa mengelaborasi. Coba silahkan Bu Dr. Indah Cahyani. Oke. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Hayanul Haq yang juga merupakan guru saya terkait dengan impor garam. Terkait dengan garam itu awalnya saya neliti, saya pilih Sumeneb karena Sumeneb itu erat kaitannya dengan historis garam. Jadi orang bilang nenek moyangnya garam itu ada di Sumeneb, di Kalianget gitu. Maka destinasi pertama kita bukan di institusi pemerintah, yang saya sapa adalah para poktan, kelompok tani garam yang ada di Kalianget. Nah, saya juga luruskan terkait dengan harga garam itu, saya tidak tertarik untuk ini ya, saya waktu itu tanya, sudah tanya harganya berapa tahun ini gitu. Terus kemudian petani itu 1 tonnya untuk supaya dia sudah untung itu butuh berapa harga, saya tanya. 1.500 per ton itu udah untung, udah bagus Bu. Karena kita sebagai orang hukum, maka hal yang pertama kali saya telusuri itu adalah gradasi norma dari norma tertinggi sampai norma terendah. Nah, di situ ada undang-undang, ada PP, ada Permen KP, ada Permendak, yang ternyata di setiap turunan anak tangga hierarki peraturan perundang-undangan itu masing-masing punya pembiasan kebijakan. Salah satu pembiasan kebijakannya itu adalah, kalau kita baca nama undang-undangnya udah miris, kita bentar baca kitanya baper gitu. Kalau saya suka baper Pak. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Itu sudah ngelihat begitu, di mana perlindungannya, di mana pemberdayaannya, kok hasil akhirnya begini, yang salah di mana gitu. Terusik kita. Terus kemudian PP-nya PP 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.
Terus di Permendak nomor 63 tahun 2019 tentang ketentuan impor garam, Permen KPRI nomor 66 tahun 2017 tentang pengendalian impor komoditas pergaraman. Kalau kita baca titel, ya saya nggak masuk ke yang yang kecil-kecil gitu. Kita baca titelnya aja, kan kayak menenteramkan hati, perlindungan pemberdayaan. Kita berharap itu adalah dewa penolong gitu yang mengayomi seluruh petani garam kita. Tapi ketika kita baca di PP-nya masih juga menenteramkan hati tata cara pengendalian impor komoditas perikanan, tata cara pengendalian. Nah, di situ mulai kegalauan terjadi karena di pasal 37 Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 di situ disebutkan pasal 37 menyatakan bahwa pengendalian itu dilakukan oleh pemerintah dengan penetapan, ya kan. Di sini saya udah sumringah gitu ngelihat kata penetapan itu udah sebagai orang hukum administrasi, wah bagus nih penetapan, pemerintah lebih bertanggung jawab gitu. Begitu kita masuk ke PP-nya, ternyata di pasal 3 ayat 2 kalau nggak salah di situ disebutkan bahwa izin impor garam itu dilakukan dengan rekomendasi yang memuat penetapan. Nah ini kan sudah flamboyan kata-katanya. Kata-katanya udah flamboyan banget gitu loh. Apa maksudnya mencampur adukan antara rekomendasi dengan penetapan gitu. Kalau orang perdata kan penetapan bisa digugat. Penetapan sifatnya terbuka. Dia dijedok untuk mewakili sebuah kondisi existing yang oleh penetapan itu dibakukan. Dalam artian yang saya harapkan dari penetapan itu mungkin ketika tahun impor tahun ini misalkan penetapannya mengatakan bahwa existing hasil garam kita produk lokal sekian ton misalkan. Jadi kita kan bisa tahu potret kondisi pergaraman today hari itu gitu ya. Dan data-data yang termuat dalam penetapan itu bisa dikritisi, bisa dilihat oleh semua mata, diakses publik dan akuntabel gitu kan. Tapi ketika sudah mulai bahasa-bahasanya mulai flamboyan, di situ kepastian hukum sudah mulai dipertaruhkan gitu. Kalau kita ngomong rekomendasi di dalam hukum administrasi itu kan produk hukum atau perbuatan pemerintah yang sifatnya itu masih butuh ditindaklanjuti. Rekomendasi itu kan sesuatu yang sifatnya butuh ditindaklanjuti. Kekuatan hukumnya masih jauh lah, KW sekian di bawah penetapan. Di situ sudah saya, waduh curiga saya itu. Begitu saya masuk ke Permendak 63, Permen KP 66, tadinya di PP 9 itu disebutkan bahwa impor itu hanya untuk bahan dan penolong industri saja. Kita seolah-olah aman, konsumsi kita masih bisa andalkan, konsumsi masih bisa untuk jadi marketnya garam lokal. Tapi ternyata di Permen KP 66 itu keran impor untuk garam konsumsi dibuka. Jadi impor untuk garam konsumsi. Iya, konsumsi itu dibuka. Jadi sampai detik, bukan garam industri itu ya? Bukan. Jadi sampai detik ini publik itu masih mengatakan negara impor karena garam kita jelek kualitasnya. Argumentasi yang apa alasannya? Kenapa dianggap jelek? Apa kriteria garam yang baik dan garam yang jelek? Betul, siap. Jadi ketika kita melakukan wawancara ya kepada perusahaan garam, ya saya nggak sebut ya karena kepentingan untuk melindungi narasumber ya, dia sebutkan begini, di luar negeri NaCl is NaCl. NaCl itu nama kimia untuk menyebut garam. Salt is salt. Tidak pernah ada dikotomi antara garam industri dan tidak ada dikotomi untuk garam konsumsi. Nah, di Indonesia diciptakanlah yang namanya kebutuhan garam untuk industri dengan standar kandungan NaCl di atas 97%. Dibuat aturan, dibuat istilah, dibuat terminologi begitu. Nah, itu dijadikan alasan bahwa untuk bahan industri itu kita butuh garam dengan kualitas begini dan itu bisa kita terima.
Dan publik sampai detik ini itu menyatakan bahwa impor itu karena kualitas kita, karena standar yang tidak terpenuhi oleh garam lokal. Kalau kita ngomong garam untuk bahan baku industri dan penolong industri, oke. Tapi kalau yang kemudian diimpor itu adalah garam konsumsi, ya sampai istilahnya ketika kita ngobrol, kalau untuk konsumsi aja orang bikin sayur kurang asin, taruh lagi apa standar-standartan, kurang asin lagi, cebok itu air laut sendiri, ya kan, sebelah rumah, belakang pekarangan ya. Kalau di Madura kan orang di pinggir pantai itu rumah-rumah. Ibaratnya saking kecewanya kita, dan sampai detik ini orang itu menganggap bahwa impor itu untuk bahan industri. Padahal permennya sendiri sudah mengokekan untuk impor konsumsi. Kalau sedikit tentang pembuatan garam itu sendiri, prosesnya itu hanya mengeringkan air laut di dalam ladang-ladangnya itu saja, atau ada proses-proses tertentu yang harus dilakukan? Ya, kalau itu mungkin kurang detail ya saya memahami, karena teknik-teknik pembuatan itu banyak dijelaskan, tapi saya tidak sampai mendetail ya, karena begini kan, kenapa dia mengatakan ada garam yang baik, ada yang garam yang jelek, dan lain sebagainya. Kan ini terkait dengan proses. Ya. Kalau memang garam itu kualitasnya tidak baik, kan harusnya diperbaiki sesuai dengan standar yang dia inginkan. Bukannya ditinggalkan lalu mengimpor garam dari luar. Kan itu logikanya. Kenapa pemerintah dalam hal ini membuka keran impor ya garam itu tanpa melakukan upaya untuk perbaikan seperti yang disampaikan tadi, kan sangat tidak logis ya untuk meninggalkan potensi yang begitu besar ya hanya dengan memberikan ruang atau mengambil jalan pintas seperti itu, yang pada gilirannya akan memperlemah kemampuan atau kapasitas nasional kita itu dalam kedaulatan pangan tadi. Salah satunya ini kan karena garam ini adalah salah satu bahan dari 9 bahan pokok makanan yang sangat strategis untuk kepentingan masyarakat lah begitu. Nah, itu yang saya ingin tahu, ada enggak tahapan-tahapan tertentu atau proses-proses tertentu yang harus dilewati di dalam pembuatan garam itu sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau memang tidak ada yang terlalu signifikan, yang tidak terlalu khusus misalnya ya, karena sebetulnya kebijakan mengimpor garam itu menurut saya kebijakan yang irasional dalam hukum administrasi ya. Apakah boleh kita misalnya ini dari sudut administrasi negara ya, sistem hukum administrasi, bolehkah kita melakukan pengimporan ya terhadap produk-produk yang sebetulnya sangat potensial ada di Indonesia ya, tanpa melakukan upaya-upaya terlebih dahulu bahwa kita memang benar-benar tidak memiliki kemampuan atau tidak ada alat atau tidak ada katakanlah know-how tertentu yang membuat bangsa ini harus mengimpor garam. Kalau saya kira ini publik dan common sense publik itu pasti akan mempertanyakan kualitas kebijakan pemerintah yang memberikan izin ya terhadap pengimporan garam. Apakah bangsa Indonesia ini tidak memiliki kemampuan untuk sekedar membuat garam seperti yang kualitas yang diimpor tadi. Nah, itu yang pertanyaan penting. Coba sekarang berikan saya gambaran dari sisi administrasi. Boleh enggak orang mengimpor garam tanpa melakukan upaya-upaya tertentu seperti yang saya sebutkan tadi? Kalau kita baca undang-undangnya, kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan, sebenarnya Pak Hak itu di situ dipenuhi dengan pasal-pasal fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi salah satu disebut oleh teman-teman itu disebut perlindungan itu ketika pemerintah memberikan kredit kepada petani, memberikan fasilitas perahu, memberikan fasilitas asuransi kerja buat para petani dan nelayan. Tetapi hasil wawancara kita dengan Poktan, mereka mengatakan
bahwa kita nggak butuh dibantu yang sifatnya menempatkan mereka seolah-olah sebagai orang peminta-minta dan pengemis. Mereka lebih membutuhkan kebijakan pemerintah untuk memberikan pasar buat mereka ketimbang memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya temporer dan ya kalau ada anggaran dieksekusi, kalau nggak ada anggaran ya itu jadi alasan stop gitu kan. Terus kemudian itu dianggap sebagai sebuah instrumen perlindungan. Padahal di dalam hukum administrasi yang namanya perlindungan hukum, makanya kenapa judul penelitiannya juga ngomong perlindungan hukum, dan saya berkali-kali di banyak forum saya katakan bahwa kamu dikasih sama pemerintah ini, dikasih pemerintah itu, termasuk juga perlindungan di sini adalah perlindungan lingkungan hidup, itu kan klausul nama undang-undangnya perlindungan lingkungan gitu. Jangan terkecoh dengan kata perlindungan, karena dalam hukum administrasi perlindungan hukum itu bukan itu. Dalam hukum administrasi yang namanya perlindungan itu adalah ketika pemerintah menjanjikan suatu prestasi dalam undang-undang, kemudian oleh pemerintah tidak dipenuhi, maka masyarakat diberikan instrumen untuk melakukan pembelaan terhadap hak-haknya yang oleh negara tidak diberikan atau tidak ditegakkan. Jadi ibaratnya kalau bahasa ringkasnya, yang namanya perlindungan itu adalah instrumen hukum yang diciptakan oleh negara untuk warga negara. Kalau warga negara itu hak-haknya tidak terpenuhi, dia bisa melakukan gugatan. Seperti PT UN. Iya, perlindungan seperti itu namanya perlindungan hukum. Jadi bukan bagi-bagi seperti Sinterklas, itu bukan perlindungan hukum, bukan pemberdayaan yang dimaksud oleh hukum administrasi. Jadi salah pemerintah memposisikan rakyat itu sebagai pengemis sehingga butuh bantuan BLT, butuh bantuan ini. Berikan apa yang menjadi hak mereka. Pasar, saya tidak katakan bahwa importir itu bukan bagian dari rakyat ya. Saya pengen setiap kali teman-teman, ini kan juga untuk rakyat Indonesia, orang importir supaya garam nyampe di tangan rakyat itu dalam harga yang murah gitu kan, seperti itu. Itu saya pikir kok naif sekali gitu. Oke, itu bagian dari mensejahterakan rakyat. Tetapi sampai kapan negara kita mensuplai apa yang menjadi kebutuhannya itu dari sumber luar? Apakah kita menjamin bahwa hubungan kita dengan luar negeri itu selalu langgeng sehingga kita melupakan sisi-sisi kemandirian apa-apa yang bisa diproduksi oleh dalam negeri? Kenapa harus kemudian dalam jumlah yang besar itu pasar kita buka untuk yang dari luar? Begitu. Baik. Kalau misalnya tadi saya katakan ya, ini kan tone suara yang disampaikan oleh Mbak Indah ini adalah pesimistik terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah ya, atau katakanlah negatif sense terhadap kebijakan pemerintah. Dapatkah kita menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang melakukan impor garam ini sebetulnya telah melakukan kesalahan ya dalam administrasi negara seperti itu? Kalau misalnya dalam konteks ini, apakah dia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau istilahnya apa? Penyimpangan dalam fresh air merchant atau apa itu? Nggak, bukan itu ya. Tapi apa itu penyimpangan di dalam administrasi negara? Oh iya, siap. Apa yang bisa dijelaskan? Kalau misalnya itu pemerintah bersalah, apa dasar hukumnya? Ya. Bisa tidak dikatakan dia dengan mengimpor garam ya di saat kita memiliki potensi yang sangat besar ini, dia sebetulnya telah melakukan kesalahan seperti itu. Kalau dari sudut administrasi negara bagaimana itu? Iya, siap. Jadi pertanyaannya sangat dalam sekali. Saya berusaha untuk mencari jawaban yang instan dan mudah dipahami, tapi tidak berhasil, harus sampai kepada root cause-nya. Jadi kalau saya menceritakan bagaimana nasib hukum administrasi di Indonesia itu begitu tragisnya ya, makanya kenapa ultimum remedium itu selalu menjadi amunisi untuk menghantam, justru malah jadi penghantam pertama bukan penghantam terakhir ya, karena
benang-benang filter hukum administrasi itu tidak rapat, bahkan boleh dibilang dia tidak memfilter sama sekali. Jadi konsep hukum administrasi itu adalah satu disiplin ilmu yang berbeda dengan hukum tata negara. Kalau hukum tata negara dia lebih pada menciptakan balancing, check and balancing yang ada di konstitusi. Jadi bagaimana cara saling mengunci antar lembaga negara. Maka dia bicara bagaimana suksesi negara, pemilu gitu kan. Terus kemudian bagaimana kewenangan lembaga negara. Oke, itu hukum tata negara. Tetapi berbeda dengan hukum administrasi, hukum administrasi itu adalah hukum yang memang sengaja didesain sedemikian rupa untuk mengontrol penggunaan wewenang dari negara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata dari definisinya hukum administrasi itu sifatnya publik banget dan itu merupakan hajat hidup orang banyak. Kita nggak bicara kepentingan orang individu per individu. Tetapi kesalahan meniru istilahnya Pak Hak ya, logic fallacy gitu kan, yang ada dalam hukum administrasi. Hukum administrasi yang sifatnya itu sangat luas, public sphere, justru diperkecil fungsinya sebatas tindakan pemerintah yang bersifat tertulis, individual, konkret, final. Dan kalaupun sampai hari ini itu ada perluasan-perluasan tertentu, itu tetap tidak tidak membalancing, tidak mengkompensasi apa yang menjadi kekeliruan hukum administrasi di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya ya, kalau kita ngomong di Belanda, kalau kita ngomong di Perancis, ketika saya kuliah dengan Prof. Hajon disebutkan bahwa di Belanda itu ada 4 kamar, yang salah satunya adalah tindakan pemerintah yang menciptakan kerugian itu bisa digugat di peradilan hukum administrasi di Belanda, tetapi di Indonesia core gugatan kompetensi peradilan tata usaha negara ini masih besar porsinya itu di individual, konkret, final. Bayangkan kontrol kepada kewenangan, tapi yang boleh datang ke pengadilan itu kasus-kasus individual. Sehingga dia tidak cukup proper untuk mengkoreksi, untuk mereview perbuatan pemerintah yang tertuang di dalam kebijakan. Nah, ini sebenarnya yang kemudian menjadi penyebab utama mengapa persoalan-persoalan seperti yang tadi di awal saya sebutkan ya, banjir, garam, pupuk, bibit, dan saya yakin di luar sana banyak sekali persoalan-persoalan serupa yang akar persoalannya itu muncul dari modus yang sama. Apa itu? Ketidaksinkronan kebijakan pemerintah dan liability pemerintah tidak ada di sana. Karena hukum administrasi kita lumpuh, karena dia dikebiri, kalau boleh saya pakai bahasa dikebiri, dia dilucuti, dia dipretelin dari root cause konsep awalnya, yang dia merupakan public sphere untuk review kebijakan pemerintah, tapi disempitkan dari dalam skala individu. Itu belum cukup untuk menjelaskan. Dan yang kedua, itu pun dari sisi ganti rugi itu dibatasi hanya berapa juta. Dan orang nggak tertarik untuk melakukan gugatan di PT UN dengan orientasi ganti rugi. Bayangkan saya jalan ke MA ke Jakarta, uang nggak cukup ya 5 juta, tapi ganti rugi cuman segitu. Kan orang pasti berpikir break even point, apa yang saya dapat gitu kan, yang dia bayar jauh lebih banyak lebih banyak yang dia keluarkan daripada ganti rugi yang layak. Nah, kalau di luar negeri, di Belanda dan di Perancis itu ada namanya konsep ini Perancis ya, for the service for the general, di mana bahwa kesalahan yang berasal for the service dan for the personal for the service dan for the personal. Di situ disebutkan bahwa kalau pelayanan negara itu diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan, ya, saya ngomong standar pelayanan, tadi saya menunjukkan daftar standar pelayanan ya, Bu Eni, ada 14 poin standar pelayanan. Kalau pelayanan itu sudah sesuai dengan standar pelayanan, tapi kemudian menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul itu menjadi beban tanggung jawab negara untuk memulihkan, termasuk biaya-biayanya.
Tapi kalau pelayanan itu menyebabkan kerugian karena kelalaian personal, yang salah bukan standar pelayanannya, maka kerugian dan liability-nya itu dibebankan pada individu personal itu. Kita bayangkan kalau itu diterapkan, kira-kira negara nggak akan serampangan bikin kebijakan karena APBN akan jebol hanya untuk ganti rugi warga negara. Makanya saya bilang, kalau hukum administrasi diterapkan sebenar-benarnya, insya Allah banjir itu bisa dicegah karena Pemda-Pemda itu harus punya standar pelayanan how to prevent, supaya gimana caranya supaya nggak banjir gitu. Jangan terus kemudian melulu ya hujannya deres sih gitu. Kok hujan yang disalahin gitu kan? Tindakan pemerintah yang iya, harus apa rasional. Yang disiapkan. Nah, cuman masalahnya sekarang hukum administrasi kita bisa nggak mendudukkan pemerintah ini di depan meja hijau ketika dia salah dalam meletakkan puzzle kebijakan ini. Gitu, seperti itu. Jadi kesalahannya root cause-nya boleh, bisa apa enggak itu? Bisa. Kalau hukum administrasi didesain bisa, harusnya bisa. Sekarang ini memungkinkan enggak? Nah, itu kan bisa. Tergantung konfigurasi politik. Negara nggak akan mau ya direview, apalagi kalau itu diterapkan mungkin APBN jebol untuk untuk ganti rugi. Ya seharusnya bisa. Harusnya akademisi. Berarti di sini kan ada problem kesewenang-wenangan berarti. Betul. Kalau misalnya pemerintah tidak melakukan tindakan yang harusnya dia lakukan. Kalau di Belanda kan persoalan administrasi ini masuk dalam GALA dia sebetulnya sama di seluruh GALA itu General Agreement of Administrative General Act of Law of Administrative. Ya. Jadi General Act of Law of Administrative. Iya, betul. Jadi di situ salah satu komponennya itu adalah kualitas pelayanan. Kalau misalnya pemerintah itu tidak melakukan apa yang harus dia lakukan, itu dia bisa dijadikan sebagai objek ya untuk orang yang pihak yang dibawa ke pengadilan. Karena misalnya bahkan di sana itu kalau dia bertindak melakukan pelanggaran terhadap katakanlah menjauhkan masyarakat dalam akses hak fundamentalnya. Saya ambilkan contoh seperti kasus stunting misalnya. Ketika terjadi kasus stunting itu sampai 1,5 juta jiwa, itu yang pemerintah itu bisa dituntut itu di sana itu. Oh gitu ya. Bisa dia proses. Kenapa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dia telah lakukan terhadap anak-anak yang lahir dalam berarti keadaan. Yang jadi objek gugatannya. Iya, kan itu persoalan human rights. Iya. Itu yang terjadi di sana itu. Makanya kita tidak temukan hal-hal semacam itu, penyimpangan yang mengancam terhadap harkat martabat manusia, termasuk human rights. Tidak kita temukan. Negara tidak berani melakukan tindakan yang di sana itu di Eropa. Kalau kita lihat itu sangat strict dia itu. Seperti dulu pernah ada satu kasus burung mati di Jerman itu. Iya. Tiba-tiba mati. Itu tanpa dia ketahui, terus mengakibatkan ancaman terhadap serangan flu burung yang sangat besar terhadap seluruh nation. Hanya baru satu burung itu saja mati. Dia merasa gagal melakukan pendeteksian terhadap kasus flu burung. Lalu dia mengundurkan diri. Karena memang dia dihadapkan pada public distrust. Yeah. Public distrust itu ketidakpercayaan publik terhadap kualitasnya dia sebagai menteri yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan terhadap isu-isu seperti yang menjadi tanggung jawab dia. Bandingkan dengan di sini misalnya. Nah itu kalau hal-hal itu memang tidak bisa dicegah dan lain sebagainya, itu rasional itu ya. Seperti kasus COVID ini kan kita semua berusaha itu, tapi kan terus menyerang dan lain sebagainya. Itu that's fine itu. Artinya kita sama-sama ikhtiar. Tapi ada dalam hal-hal tertentu ketika manusia atau masyarakatnya itu sebetulnya melihat itu dalam keadaan normal, tapi dia tidak melakukan tindakan yang sepatutnya untuk melakukan pencegahan, dianggap itu sudah melakukan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawabnya dia. Nah makanya ada dasar
Kalau di sana fondasi pemerintah ya di dalam melakukan kontrol terhadap performance pemerintah dalam pelayanan publik itu ya khusus untuk hukum administrasi itu mengacu pada prinsip good governance. Ya good governance ya prinsipal itu seperti misalnya properness ya ada kewajaran, kepatutan, rasionalitas. Itu namanya properness. Kemudian ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas, responsibilitas, kemudian partisipasi sama human rights. Itu 6 hal itu yang menjadi elemen-elemen fondasional tadi. Nah, itu kalau misalnya satu saja tidak diapresiasi sehingga diabaikan, itu menjadi masalah, bisa menjadi objek ya di dalam peradilan tata usaha negara. Betul. Di situ itu yang saya perhatikan. Sekarang kalau misalnya kebijakan di dalam pengimporan garam ini, ya itu dilakukan. Kalau menurut Anda, itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance? Jadi kebijakan yang dikeluarkan untuk mengimpor garam itu. Kalau hukum administrasi di Indonesia terhadap AAUPB namanya di sini disebutnya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada. Dia merupakan alasan untuk menggugat, tapi alasan menggugat kompetensi PT UN dibatasi, yaitu tadi individual. Jadi kan blunder sehingga meletakkan keputusan-keputusan pemerintah di luar yang individual, yang tidak individual, yang bersifat publik itu di luar dari kompetensi peradilan hukum administrasi. Itu yang pertama. Kemudian kalau itu yang dari sisi kompetensi peradilan tata usaha negara. Tapi kalau sejauh sependek pengamatan saya ketika mereview tata niaga garam, ada satu ya pamungkas yang bisa membuktikan bahwa negara tidak betul-betul memiliki niat untuk melakukan kontrol. Itu adalah syarat dari izin impor itu tidak merefleksikan kontrol dari pemerintah, walaupun PP dan undang-undangnya mengatakan perlindungan, pengendalian gitu ya. Jadi di sini bisa saya bacakan syarat izin impor garam itu. Yang pertama untuk garam industri syaratnya nomor induk berusaha sebagai angka penunjuk impor produsen. Itu yang pertama. Yang kedua izin usaha industri. Yang ketiga pernyataan distribusi. Yang keempat adalah rekomendasi surat keterangan Menperin, Menteri Perindustrian dan Perindustrian dan Perdagangan. Nah, kita tidak membahas yang NIB, nomor induk berusaha dan izin usaha industri. Anggap saja itu kelengkapan administrasi dari sebuah perusahaan. Nah, kita menyoroti dua syarat yang terakhir, yaitu pernyataan distribusi dan rekomendasi surat keterangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pernyataan distribusi itu apakah mengekspresikan pengendalian? Tentu saja tidak. Ya, pernyataan distribusi itu lebih pada mewakili ekspresi importir kemana garam yang akan mereka impor akan mereka edarkan, kan begitu? Tidak mengandung pengendalian. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, surat rekomendasi Menperin itu isinya apa? Volume, kualitas, standar, pelabuhan masuk, dan seterusnya. Yang isi dari rekomendasi itu berisi itu tadi. Pertanyaan hukum yang muncul di kepala saya saat itu adalah kenapa rekomendasi itu kok harus berbunyi sekian komponen yang isinya adalah jumlah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Misalkan kalau Indonesia itu punya keinginan betul-betul swasembada garam, minimal kan diberilah pilihan bunyi rekomendasi atau bunyi penetapan itu salah satu bunyinya adalah 1. Indonesia dalam status swasembada. 2. Produksi dalam negeri sekian, kebutuhan sekian gitu kan.
Jadi ada option dalam surat keterangan atau penetapan dari hasil rapat koordinasi itu yang memungkinkan adanya option swasembada. Itu nggak ada di undang-undang kita itu option itu. Sehingga saya berpikir, waduh, undang-undang ini kok ternyata mendesain Indonesia itu dalam situasi kondisi selalu butuh impor. Pilihan swasembada itu nggak ada dalam penetapan dan juga tidak ada dalam rekomendasi. Nah, dari 4 syarat izin impor itu tadi kemudian muncul pertanyaan kita, di mana instrumen pengendaliannya? Nggak ada. Kalaupun kita baca Permen KP, pengendalian itu, sanksi-sanksi itu diberikan kepada mereka yang terlambat lapor setelah impor. Kan nggak mengekspresikan pengendalian. Kalau pengendalian kan sebelum impor, kalau pasca impor aja apaan gitu kan. Orang sudah harusnya melakukan begitu. Nah, cuma masalahnya kita nggak bisa mempermasalahkan ini di depan meja hijau hukum administrasi, karena hukum administrasi kita seperti itu kondisinya. Baik, ini menarik sekali untuk kita karena saya sebetulnya ingin mencari garis demarkasi antara persoalan-persoalan hukum kesalahan dalam hukum administrasi dan tindak-tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam kasus seperti ini ya, seringkali ini untuk pertanyaan kepada Ibu Dr. Eni, apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengemban amanah publik itu, kalau dia merugikan negara, ya dalam hal ini seperti kasus ini kan sebetulnya sangat naif sekali ketika kita berkelimpahan di dalam potensi itu, tapi pemerintah tidak melakukan tindakan yang sepatutnya, sehingga dia lebih banyak melakukan hal-hal yang berada di luar common sense atau rules, ya, aturan-aturan tadi. Nah, seringkali kita melihat bahwa ini sebetulnya bukan merupakan tindakan administrasi, atau ada yang juga mengatakan bahwa ini bukan merupakan tindak pidana ketika misalnya, ya saya ambilkan contoh PT Garam mengalami kerugian. Ya, ternyata kerugian ini diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak patut misalnya. Ya, dalam hal ini kan BUMN juga ini ya. Ada tidak kasus-kasusnya ya ketika tindakan-tindakan yang tidak patut dilakukan oleh pengemban amanah publik dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya strategis itu yang masuk dalam ruang lingkup pidana itu. Kalau misalnya ada, itu contoh-contohnya seperti apa, lalu bagaimana penanganannya dan apa yang seharusnya dilakukan ya dalam pandangan hukum pidana itu untuk memberikan garis demarkasi antara perbuatan pidana dengan perbuatan administrasi tadi. Soalnya ini sering sekali kita dikacaukan di dalam penegakan hukum itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu, kalau dia misalnya melakukan dituduh korupsi tapi bagian dari kesalahan administrasi. Bahkan Presiden sendiri mengatakan jangan coba-coba melakukan atau mengkriminalisasi, ya, melakukan kriminalisasi terhadap aparat. Bisakah kita diberikan penjelasan apa batasan-batasan yang dimaksud dengan kriminalisasi, atau memang itu tindakan administrasi negara? Mungkin dari Bu Dr. Eni bisa memberikan elaborasi sedikit. Kalau dalam hukum pidana kan sudah jelas ya Pak, yang apa yang dimaksud hukum pidana, yaitu yang berisi keseluruhan aturan yang mengatur apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dilakukan, mesti ada sanksi pidananya. Jadi hukum pidana itu mesti bicara 3 elemen, perbuatan pidananya apa, yang kedua pertanggungjawaban pidana, dan pidananya, ancaman pidananya. Itu harus jelas. Makanya dalam tataran tadi Pak Hak mengatakan apakah dalam tataran kebijakan itu bisa meluas kepada perbuatan pidana. Kalau menurut teori hukum pidana itu jelas, yang kita kalau bicara hukum pidananya mesti kita akan menunjuk satu pasal ya Pak ya. Pasal itu mesti akan menunjukkan unsur-unsur pidananya di situ. Nah, untuk menyatakan suatu itu perbuatan pidana atau tidak, kita terkait dengan perbuatan apa yang sudah dilakukan itu. Nah, makanya dalam posisi tadi Garam, padahal seharusnya tadi ditanyakan
masalah garam itu kan masalah juga kebutuhan hajat hidup orang banyak yang perlu ya. Nah, tapi dalam tataran administrasi yang tadi penjelasan dari saudara Indah, Bu Indah ini saya sudah mengerti bahwa pergeseran katakan bahwa ini perbuatan administrasi tadi dikatakan. Nah, untuk melebarkan atau memperluas keperbuatan pidana itu, maka kita dilihat batasannya apa yang dilakukan itu. Karena di dalam dikatakan di tindak pidana korupsi itu jelas apa yang dimaksud tindak pidana korupsi. Ketentuan pidananya sudah mencakup perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, suap dan menyuap, dan itu sudah ada unsur-unsurnya. Nah, memang ada beberapa kasus di dalam, kalau kita melihat kasusnya Pertamina kalau nggak salah ya, tataran perdata, yaitu dikatakan bisnis yang rugi. Padahal dalam suatu bisnis itu kan mesti istilahnya itu tidak bisa diprediksi bahwa bisnis itu harus untung terus. Kemungkinan salah, resiko bisnis itu ada di dalamnya. Juga di dataran administrasi, kebijakan-kebijakan yang sangat tidak mendukung, akhirnya merugikan keuangan negara itu, nah itu harus ada tolak ukurnya. Nah itu yang saya katakan dalam tataran, sehingga nanti orang kalau semua dipidanakan, orang kan hati-hati. Nanti saya dipidana, akhirnya orang lebih baik diem aja, ya toh? Karena tidak jelas nanti. Nah tapi di dalam hukum pidana itu kalau saya lihat itu terukur semua, Pak. Jadi ada beberapa unsur-unsur elemennya. Kalau orang dikatakan melakukan perbuatan pidana, misalnya mengimpor garam ya tadi kan, mengimpor garam begitu, padahal garamnya segini banyak. Itu kan tataran kebijakan pemerintah di situ. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa garam ini kita perlu diimpor. Nah itu apa alasannya yang dijadikan pegangan? Dikatakan misalnya keadaan kondisi garam di Indonesia sudah sangat minus, tidak. Padahal kalau kita lihat dari penelitian Bu Indah itu ternyata banyak garam berton-ton yang katakan itu kualitasnya jelek. Tapi kan punya tanggung jawab pemerintah untuk menaikkan agar kualitas yang jelek itu menjadi bagus. Tidak langsung melakukan impor. Nah, apakah di dalam pasal yang tadi disebutkan dalam undang-undang itu mengatur tentang ketentuan pidana itu? Kalau memang ada ketentuan pidana apa, perbuatan apa yang bisa menjangkau di situ? Karena jelas perbuatan pidana itu tanggung jawab pribadi. Jadi terukur perbuatannya itu apa, melakukan apa orang, unsur-unsurnya apa. Karena nanti di dalam mempertimbangkan hakim itu kembali kepada unsur-unsur pasalnya. Nah sekarang kalau ditanya ini tataran kebijakan ini sangat merugikan perekonomian atau keuangan negara. Cuma perbuatan pidana yang harus diukur itu apa? Itu yang belum. Kalau memang kalau di dalam tataran, kalau saya melihat kasus-kasus tadi Pak Hak mengatakan dalam kasus BUMN, kasus Pertamina itu juga akhirnya orang itu bisa bebas. Karena apa? Tidak ada yang dijadikan ukuran kalau dia melakukan perbuatan pidana atau kelalaian menyebabkan uang negara itu rugi. Jadi harus terukur Pak Hak. Jadi kan di situ unsur-unsur ada. Jadi kira-kira yang dikatakan kebijakan yang membuat rugi negara itu konkretnya kayak apa dulu? Kalau kasus garam itu tadi, kalau kasus garam kan mengimpor barang yang ternyata sudah ada. Itu yang harus dijelaskan dulu Pak. Apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan tersebut? Yang saya tanyakan lagi itu. Pemerintah sehingga dia mengimpor. Mesti kan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang ini perlu kan ada tataran itu. Transparan gitu. Iya, harus itu transparan apa gitu. Sehingga tidak bisa orang dibilang karena kebijakan ini gitu. Nah, kan juga orang akhirnya tidak mau bertindak sama sekali. Ini contoh yang kasus tadi ada beberapa pergeseran dalam pidana perdata, dalam perbuatan perdata digeser ke pidana kebijakan. Itu yang paling banyak. Kalau BUMN yang saya lihat itu kalau terkait dengan tulisan saya di Badan Usaha Milik Negara itu dikatakan, karena di dalam undang-undang itu menyebutkan undang tipikor bahwa baik dipisahkan atau tidak di Badan Usaha Negara tetap milik negara, uang negara. Nah itu yang jadikan dasar. Jadi pengelolaan, kalau saya katakan jaksa, ini kan hukum privat saya katakan. Hukum privat itu berarti kan sudah ada ketentuannya. Kalau orang direksinya salah atau salah, itu kan sudah jelas pertanggungjawaban di RUPS. Mungkin diberhentikan atau diapakan. Tapi kenapa digeser? Ini jangan salah, di dalam undang-undang
korupsi itu ada. Badan usaha milik negara disebutkan modalnya sebagian besar milik negara, tetapi tidak bisa dipisahkan dari uang negara. Jadi mengikut terus uang negara. Selama ada ketentuan pasal itu dalam penjelasan undang-undang umum, tipikor itu ya otomatis ngikut, Pak. Itu yang jadikan alasan. Sehingga katakan orang dikatakan rugi, itu kasus jam sostek, kasus apa itu Mandiri dan banyak kasus itu titik anjaknya dari situ. Tetapi ya juga ya kalau saya melihat waktu di Belanda itu dikatakan kok bisa uang negara, ya Bu, ini dari mana ini uang negaranya? Ini kan BUMN, perdata murni. Kalau di Belanda nggak ada. Tidak ada uang negara juga dalam BUMN milik negara itu. Kalau uang publik ini uang yang tunduk pada perdata. Kalau di Belanda ada BUMN, Pak? Dikatakan Iya, ya ada. Perkereta apian itu. Jadi kalau direksinya salah, berarti dipecat, tapi tidak bisa dipidanakan karena di dalam tidak ada uang negara. Nah sekarang menjadi masalah kenapa sih BUMN itu banyak digeser ke pidana korupsi, karena di dalam undang-undangnya memang menyebutkan begitu. Itu yang alasan sama jaksa kemarin saya juga berdebat sama jaksa, kenapa kok pakai tipikor undang-undang, karena di situ ada uang negara, Bu Eni. Coba dibaca, pengelolaan tuh miliknya di mana-mana ikut uang negara. Jadi pola pikirnya itu, dan undang-undangnya juga masih menyatakan. Berarti kan harus ada kejelasan itu, mana yang merupakan milik negara dan milik otonom itu. Iya. Kalau misalnya seperti ini kan berarti ada dualisme itu, ya antara undang-undang keuangan negara dengan undang-undang perusahaan. Kalau undang-undang perusahaan ya PT itu kan melihat ya PT adalah PT. Ya, di mana uang negara di dalam PT itu. Karena sudah masuk kalau uang sudah masuk dalam saat itu kan berarti modal. Ya. Berarti seluruh kebijakan itu bersandar pada undang-undang PT, undang-undang anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan prinsip-prinsip manajemen yang rasional. Benar. Bukan tipikor lagi. Iya, tapi nyatanya memang masih sekarang di dalam kasus-kasus saya lihat itu perusahaan-perusahaan bisa dikenakan pasal 2 atau pasal 3. Pasal 3. Alasannya karena ada uang negara. Ada uang negara di dalamnya. Dikatakan direksi itu melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga negara rugi. Atau juga mungkin karena direksinya diangkat oleh menteri itu. Karena secara bajunya tetap ngikut gitu mungkin. Iya. Secara struktural. Tetapi kan kita tidak begitu. Tapi karena undang-undangnya di dalam penjelasan, baik dalam undang-undang BUMN sendiri itu sekian persen itu modal itu milik negara. Dan di dalam penjelasan ketentuan umum pasal undang-undang tipikor 31 tahun 99 20 2001 itu juga menyatakan begitu, Pak. Masih tetap. Ya akhirnya karena di unsur merugikan keuangan negara hanya ada di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu yang dipakai. Tapi selain kan bicara tentang suap, tentang gratifikasi, tentang apa. Jadi itu yang dipakai. Jadi perusahaan-perusahaan yang rugi ternyata itu dikenakan uang negara. Kita lihat kasus Pertamina itu kan ada berapa terdakwa itu. Tapi kan satu ada yang bebas, satu kan akhirnya juga bebas semua gitu kan. Ya. Itu. Rudy Rubiandini itu akhirnya masuk atau bebas? Masuk penjara. Akhirnya masuk penjara masuk. itu. Terkait dengan tapi sudah bebas sekarang. Kan sudah kalau itu kan karena penerimaan. Lain itu karena suap. Kalau suap sudah lain lagi. Kecuali di dalam bukan kebijakan perusahaan. Tapi kebijakan bisa jadi beda kalau ada unsur suapnya itu beda lagi. Tapi kesalahan di tataran kebijakan itu yang bagaimana konkretnya itu kan yang perlu itu. Tapi kalau ada kebijakan, salah kebijakan, tetapi di dalamnya diketemukan ada penerimaan atau sumber suap, memang kebijakan itu dikondisikan. Jadi ada unsur suapnya itu mesti bukan tatarannya mesti kena suapnya. Jadi unsur suapnya itu kan mesti ada pemberian. Karena di dalam undang-undang dijelaskan pegawai negeri atau apapun tidak pegawai negeri maupun penyelenggara negara tidak boleh menerima sesuatu di dalam pasal 11 itu kan sudah ada itu aturannya.
Jadi orang dipidana itu bukan karena tataran pidana, tapi karena suap, karena penerimaan. Karena Kalau itu jelas ya sudah. Iya. Melakukan Tapi yang saya masih melihat apakah bisa tataran kebijakan itu. Contohnya konkretnya kayak apa? Orang salah di kebijakan. Ya. Yang kedua, orang rugi, bisnis rugi misalnya, terus dikatakan risiko. Ini kan mesti risiko bisnis menjadi tanggungan. Nah, itu dicari. Saya boleh nanya nggak? Ya. Kalau BPJS itu termasuk BUMN. Iya. Nah kalau konteksnya seperti BPJS gitu, Bu Eni gimana? Kan itu harusnya memegang monopoli pelayanan kesehatan, ya monopoli gitu loh. Artinya kan dia nggak harus kejar-kejar anggota pembayar premi seperti perusahaan swasta harus cari-cari member gitu ya. Tapi dilaporkan rugi, sementara gaji para pegawainya ini saya baca di media ya, nggak membuktikan sendiri seperti itu. Sampai di putusan MA yang memenangkan gugatan dari penggugat waktu itu kayaknya Kesatuan Pasien Cuci Darah yang saya kapan itu pernah cerita, dia bisa membeberkan tuh kerugian pasien atas kenaikan kenaikan premi BPJS. Kemudian di situ di putusan itu juga ada hitung-hitungan bagaimana irasionalnya yang namanya BPJS itu seharusnya nggak rugi gitu. Yang terjadi adalah tata kelola di dalam BPJS itu sendiri yang menjadi misteri gitu, unaccountable, tidak bisa dijelaskan gitu, sehingga dia melaporkan kerugian dan pemerintah juga lebih cenderung untuk pada keputusan menaikkan premi untuk menutupi kerugian. Nah kalau konteksnya seperti BPJS gitu gimana menurut Bu En? Kalau biasanya itu kan terkait dengan tata kelola, bisa di dalam BPJS itu tata kelola itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Sebenarnya untuk masalah BPJS itu sebenarnya premi berapa yang keluar berapa itu terhitung kalau memang kita unsur. Tapi kan ada juga unsur manusianya. Apakah benar yang dimaksud rugi itu rugi seperti apa? Apa memangnya uang tidak ada? Uang itu kemana gitu loh, kan ada hitung-hitungannya semua. Kalau dikatakan BPJS rugi preminya sekian, itu kalau mau dihitung dikalkulasi itu bisa sebenarnya. Tetapi kalau memang kejahatan itu memang tersembunyi ya, memang ada di situ ada penyimpangan banyak yang tidak dimunculkan, kan kita menjadi sulit juga untuk kecuali berani dimunculkan. Ada pemeriksaan yang menyatakan rugi aja BPK bahwa ini auditnya BPK terhadap BPJS itu kayak apa? Iya betul. Nah auditnya kayak apa? Karena yang dipertanyakan audit kalau memang kinerjanya bagus ya sudah tidak, tapi faktanya rugi kayak dana haji semua itu habis sekarang. Tapi kemana itu? Nah memang apakah dipakai untuk lain atau dipakai untuk talangan atau apapun kita kan juga tahu. Nah kalau memang itu mau sungguh-sungguh untuk diusut sebenarnya bisa ya Pak Hak ya. Harusnya bisa. Sebenarnya semua itu bisa terbuka kok. Semua ada catatannya. Mau nggak pihak BPK menginvestigasi ini menurut pasal 13 ini ada unsur pidananya sehingga perlu ditelusuri. Nah itu di situ. Mungkin keberanian yang di situ itu nggak tahu. Saya kalau melihat itu kadang-kadang saya kalau bicara pidana itu kadang-kadang untuk menjelaskan pada mahasiswa itu kadang-kadang juga bingung, kerepotan kalau pertanyaan mahasiswa menjadi ini gimana kok begini, kasus ini kok begini, kasus kok begini. Dari mana kita melihat aturan hukum, prinsip-prinsip kepidananya di mana? Kadang-kadang kita juga diam, kok ada putusan begini ya, kok ada putusannya, kan banyak. Kalau saya lihat. Ya. Jadi persoalannya itu kita belum bisa membedakan secara tegas itu batasan-batasan yang disebutkan mana yang administrasi dan pidana tadi, sehingga terjadi kekacauan di dalam penanganan ini. Ya harusnya bisa enggak ya sekarang ya misalnya Mbak Eni sama Mbak Indah ini sebagai orang yang ahli di bidang hukum administrasi dan ahli hukum pidana itu menawarkan satu gagasan apa unsur-unsur atau batasan-batasan yang bisa diberikan untuk menjadi acuan
Mana itu batas hukum administrasi dan mana batas hukum pidana di dalam pengelolaan sumber daya alam itu, atau pengelolaan katakanlah apa tindakan yang dilakukan oleh BUMN itu. Kalau tadi kan Bu Yu katakan tadi Bapak, kalau di Apa dalam hukum administrasi negara ada prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi koridornya kan ke sana. Selama bekerja lebih bagus, orang tidak mungkin dilakukan. Sama dengan juga ini pidana atau ini perdata. Kasus ini seharusnya jelas, Pak. Jadi dilihat dari alas haknya ada. Saya pernah nangani suatu kasus, saya melihat kasus ini perjanjian perdata tidak bisa dipidanakan. Gitu. Perjanjian ini pidana. Saya mengatakan ini alas haknya muncul perjanjian tapi menggunakan tipu menipu. Contohnya ada sesuatu, saya utang satu perusahaan itu utang duit. Koperasi seharusnya kalau melihat jumlah koperasinya tidak mungkin dia dapat duit begitu miliaran. Tetapi karena memberikan KTP palsu, dokumen palsu, akhirnya seakan-akan banyak jumlah anggota koperasinya itu, sehingga diberikan kredit. Nah, di dalam timbul kredit macet, karena ada yang benar-benar orang koperasi, ada yang bukan, yang karena KTP-nya pinjaman, sehingga keluarlah kredit yang begitu besar. Begitu besar itu yang sungguhan itu akan anggota koperasi sungguhan akan lancar. Angsurannya cicilan. Yang memang bukan, yang KTP-nya pinjam atau apa, akan macet. Nah itu kelihatan. Begitu gelar perkara, kita katakan ini perkara perdata, tidak ada pidananya. Stop di sini perkara. Saya katakan di mana letak perdatanya, perjanjian. Sebenar perjanjian itu timbul karena ada dokumen yang disajikan yang tidak benar. Seandainya dokumen yang benar, tidak mungkinlah keluar segitu banyak sesuai dengan orangnya. Nah itulah ada unsur penipuan, saya katakan itu. Jadi kelihatan mana perdata, mana pidana. Tidak bisa. Nah, untuk tataran kebijakan ini yang agak susah. Di mana salah orang lain. Tapi mungkin kayak dulu anggota, ingat saya kasus dulu itu beberapa anggota DPR di Padang kalau nggak salah ya Pak ya, Japung kalau nggak jasa pungutan itu juga nggak benar gitu. Banyak yang kena, hampir semuanya kena. Karena kebijakan itu yang tidak relevan gitu loh. Kok bisa mengatur kebijakan dapat jasa gitu, dapat duit. Saya juga lihat beberapa yang jadi terkait dengan kasus COVID ya Pak ya, COVID di koran-koran itu bupati mengembalikan sekian juta dari dana atas meninggalnya orang yang COVID. Saya kok bisa pikir, kok orang COVID kok dapat duit gitu loh. Apa memang di COVID kan atau bagaimana? Seharusnya siapa? Pejabatnya kan tidak mungkin dapat orang meninggal COVID disuruh dapat duit sehingga dapat banyak. Terus saya mikirnya di mana itu dia kerja apa? Justru dia kan menderita, dia sedih kan banyak orang kena COVID. Bagaimana penanganan COVID itu supaya turun? Tidak semakin banyak semakin senang karena dapat duit. Saya tuh kadang-kadang logikanya Pak Hak yang bikin apa ya? Logikanya apa? Kebalik atau apa Pak? Nggak rasional gitu. Semakin banyak orang yang meninggal karena COVID, semakin dapat, sehingga akhirnya rame-rame mengembalikan uang sampai sebegitu juga. Terus yang kedua saya melihat beberapa kena itu Jafung itu ya. Iya, saya bilang itu yang saya katakan tatanan kebijakan tidak benar. Kebijakan dia membuat kebijakan tapi dia dapat duit dari kebijakan itu. Kalau sehingga mengembalikan karena uang ini. Tapi menjadi aneh. Semakin banyak meninggal semakin tinggi itu yang pendapatannya itu. Dan juga kalau dilihat dengan pandemi, apa alasannya itu kok dia dapat duit dari orang yang meninggal? Saya nggak tahu. Karena yang pernah tahu itu? Saya ada memang baca kan rame sempat viral itu ya. Cuma begitu membaca gini saya sampai apa ya? Kalau sebagai seorang kok bisa ya orang melakukan begitu? Cuma pikirannya saya begitu. Di dalam orang kesulitan. Diterima atau enggak sama bupatinya itu? Ada pengembalian, berarti pengembalian kan berarti diterima terus dikembalikan. Rame-rame mengembalikan uang. Cuma saya kan dengan rame-rame mengembalikan uang meninggal karena COVID loh. Kok menjadi lucu gitu. Kita kan sedih banyak orang harusnya enggak usah diterima. Harusnya ya
Enggak perlu itu Pak kalau menurut saya. Iya, Ya, kenapa untuk- harus dikeluarkan anggaran untuk itu? Iya, gitu? untuk apa gitu loh. Kebijakan apa kok mengeluarkan ada itu. Jadi kita kan melihat tataran kebijakan tadi Pak. Kebijakan yang aneh kayak begitu kan Bagus. berarti ke sana pikirannya Nah, saya. itu yang- Apabila PCR tadi dulu kan ramai-ramai mahal dulu 3,5 juta. Padahal yang berapa sih ongkosnya apa orang tes apa antigen tes ini. Sebenarnya pemerintah Indonesia terutama tataran pejabat yang berarti bersungguh-sungguh untuk membantu orang untuk tes agar dia selamat semua, tidak dinaik-naikkan. Sekarang kan menjadi turun. Kenapa dulu awal-awal? Ya Kok mungkin tinggi? sudah sadar, mungkin sudah apa ya, mungkin merasa bersalah atau begitu ya Atau syukurlah. mungkin sudah gede untungnya. Saya nggak ngomong begitu, tapi kebijakan yang kayak gitu itu. Sebenarnya kalau tataran kita sakit ya kena COVID, bagaimana pemerintah mengupayakan orang itu mensehatkan kembali? Undang-undang kesehatan kan begitu Pak ngomong. Berarti intinya bahwa semua orang Indonesia harus sehat, harus kuat. Dengan tes-tes kayak begitu membayarnya tinggi, otomatis kan tidak mampu orang tidak tes. Jadi intinya kebijakan-kebijakan itu sangat rasional dan bermoral kalau saya katakan. Ikut Pak Hak ya, sering mesti Pak Hak bilang bermoral. Moral and etik. Moral dan etik itu memang susah harus penerapannya, harus ada pencontohan teladan saya katakan. Orang berbuat baik semuanya akan niru, mesti akan baik. Tapi kalau sistemnya sudah begitu, semua akan ikut di bawahnya. Tidak tahu ini salah itu benar kayak itu. Mungkin ada percontohan pemimpin yang kalau menurut saya loh Pak Hak, supaya tindak pidana korupsi, apa penyimpangan apapun yang tadi Bu Indah terutama seharusnya justru banyak garam itu yang berlimpah di Sumeneb daerah-daerah itu bukan terus ditinggal kata Pak, harus ditingkatkan kualitasnya. Juga jangan dikatakan ini tinggal ambil garam diam, tidak, kualitasnya untuk kesehatan itu bagaimana, garam kayak apa, kita kan juga butuh garam yang sehat. Jangan terus mengimpor. Apa tidak ada usaha di dalam Pemda setempat, misalnya kabupaten pemerintahan Kabupaten Sumeneb ya, tidak ada upaya untuk membantu petani-petani yang begitu banyak menghasilkan garam, terus solusinya bagaimana? Membantu agar garam yang dulunya jelek itu bisa bagus dan bisa diekspor, justru begitu kalau saya. Menarik. Tadi yang disampaikan Mbak Eni tadi itu ada anggota DPR itu ketika mengeluarkan kebijakan, lalu dia mendapatkan keuntungan dari kebijakan Betul. itu masuk pidana ya, Iya. masuk penjara Iya. kan? Nah, berarti kalau logikanya sama, kalau misalnya dia membuat kebijakan dalam mengimpor garam, lalu mendapatkan keuntungan dari kebijakan impor itu, kan harusnya dia bisa masuk penjara juga. Kalau itu kan Mendapatkan anunya kan kemanfaatan. korupsi, jasa, dia mendapat duit. Iya. Kalau Karena korupsinya ya. Karena di situ pemerintah daerah yang di Padang itu semua hampir rata-rata dia menerima. Padahal setiap pegawai negeri kan tidak boleh menerima apapun itu. Ada penerimaan uang sebagai jasa. Padahal dia kan sudah dibayar ya. Kok bisa dapat jasa lagi di situ. Jadi dikatakan Jadi korupsi. persoalannya itu Suap ketika mungkin. dia menerima double payment dari kebijakannya itu ya. Betul, dari kebijakan, tataran kebijakan yang Ya, tapi saya memang kira, banyak Pak. Tataran pokoknya kebijakan- semua kebijakan yang menguntungkan dirinya atau orang lain. Iya, bisa Itu terukur bisa, toh ya. orang membuat kebijakan tujuannya apa. Tujuannya kan kalau memang benar kan untuk masyarakat yang bermanfaat atau apa. Jadi kalau misalnya kebijakan impor yang tadi itu, bisa enggak dia masuk dalam kategori pidana itu? Nah, sekarang ada enggak apa gunanya? Ada enggak apa kong kali kong atau bentuk-bentuk Ya, apa ya itu yang harus modus-modus itu dibuktikan. harus diteliti sebenarnya. Itu Kenapa? pembuktiannya Iya. ya yang harus Iya. seperti misalnya kayak impor daging, Betul, atau impor daging. ya garam Iya. dan lain. Saya kira sama Ya, sebenarnya sama Tinggal garam, daging. Seperti itu harus ada pembuktian. Betul. Ya, walaupun Intinya suap di situ karena Iya. ada penerimaan. Kenapa mau? Karena diberi sesuatu. Iya. Istilahnya kalau di dalam Pertamina itu dapat komisi. Komisi kan tidak boleh Iya, itu iya. istilahnya. baik Gitu. mungkin ada sebagai closing remarks ini. Kita minta 1 menit dulu masing-masing ya, Bu Indah sama Bu Eni, apa closing remarks yang bisa diberikan atau clue ya untuk menggunakan atau memanfaatkan
kebijakan administratif itu di dalam pemanfaatan sumber daya yang sebaik-baiknya itu. Apa gagasan dari Mbak Indah itu untuk mengoptimalkan hukum administrasi negara, hukum administrasi itu dalam pengoptimasian sumber daya yang diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. Closing remarks terkait dengan hukum administrasi, inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa spirit dari hukum pidana itu adalah ultimum remedium, sementara spirit dari hukum administrasi itu lebih kepada preventif, sehingga nafas dan spiritnya itu berbeda. Jadi dari hukum administrasi itu lebih kepada pencegahan karena dia merupakan kontrol terhadap penggunaan wewenang, sehingga ketika hukum administrasi kita itu adalah proper, layak dan sehat, ya, lengkap organ-organnya, punya tangan, punya kaki, nggak dipretelin, nggak dikebiri, nggak dipotong, ya, pasti bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga banyak sekali public service yang harusnya itu juga bisa disehatkan oleh hukum administrasi yang sehat. Oke. Begitu. Baik. Mungkin dari Bu Eni. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium, senjata pemungkas. Seharusnya itu terakhir diterapkan. Yang jelas pejabat-pejabat atau siapapun yang sebagai pemimpin itu hendaknya melakukan suatu kegiatan yang benar-benar untuk bermanfaat untuk rakyat, menghindari, seharusnya masyarakat itu sejahtera dan nyaman, damai dengan melimpahnya kekayaan seperti di garam itu. Jadi tidak perlu impor kalau menurut saya, tapi hendaklah apa yang kekurangan di dalam masalah garam itu hendaklah diperbaiki mutunya atau apa yang demi kesejahteraan kemakmuran rakyat. Jangan ada pejabat mengharapkan keuntungan-keuntungan dengan melakukan apapun caranya, dengan modus apapun untuk mengelegalkan penyimpangan-penyimpangan itu, menurut saya, Pak. Baik. Terima kasih. Saya kira kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif ya dalam pemanfaatan sumber daya. Ya, ini bisa dilihat dari aspek hukum administrasi maupun hukum pidana. Tergantung dari sisi mana kita melihat bahwa garis demarkasi yang paling jelas antara hukum pidana dan administrasi itu apabila unsur-unsur ya yang seperti yang dimaksud di dalam katakanlah Undang-Undang Tipikor ya pasal 3, 5. Pasal 3 dan 2. Ya, 2, 3 dan 5 ya. Iya. Itu ketentuan pidana menjadi dasar di dalam penetapan atau perumusan kesalahan di dalam tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan sumber daya. Sementara di sisi yang lain kita melihat hukum administrasi itu berpangkal pada, saya kira mungkin prinsip-prinsip good governance ya, atau azas-azas umum pemerintahan yang baik ya. Sehingga difungsikan supaya itu bisa diupayakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau deviance di dalam pelayanan publik. Sedangkan hukum pidana itu masuk dalam konteks solusi terakhir ya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan atau melindungi pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baiklah para pemirsa, saya kira ini waktu juga sudah larut dan kita akan mengakhiri dialog kita tentang pemanfaatan sumber daya alam dari aspek administrasi dan hukum pidana. Terima kasih atas perhatian dan support saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.